Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Nama budaya. dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok A6 yang akan mempresentasikan SP dengan topik Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizidara Andreas dengan 3 digit NIM terakhir 137. Di sini saya akan menjelaskan mengenai problem statement dari case 4, di mana Tuan Ayan mengalami demam, sakit tenggorokan, batuk, dan juga limfadenitis setelah kontak dengan anggota keluarganya yang mengalami infeksi saluran pernapasan atas. Pemeriksaan fisik menunjukkan adanya nyeri tekan, kemerahan pada tenggorokan, dan eksudat putih pada tonsil yang mengarah pada diagnosis tonsilofaringitis bakterial akut. Jadi masalah utama pasien ini termasuk ke dalam disease and disorders, tepatnya penyakit infeksi akut yang kemungkinan besar disebabkan oleh Streptococcus pyogenes, yaitu grup A Streptococcus. Gejala seperti demam, tenggorokan sakit dan merah, batuk, limfadenitis, serta eksudat pada tonsil merupakan tanda klinis dari tonsilofaringitis bakterial akut yang merupakan penyakit infeksi saluran pernapasan atas. Perkenalkan, nama saya Teresa Jessica Winarto dengan 3 digit terakhir 141. Saya izin melanjutkan dari yang telah Ricci sebutkan tadi. Jadi, menurut CDC sendiri, gejala klinis dari faringitis Streptococcus grup A meliputi demam, nyeri saat menelan, tonsil dan faring yang merah dan bengkak dengan atau tanpa eksudat, limfadenopati cervical anterior, lalu juga ada petikaya pada langit-langit lunak. Nah, gejala-gejala yang telah disebutkan ini menurut CDC merupakan diagnosis kuat untuk faringitis Streptococcus grup A. Oleh karena itu, dapat disimpulkan, pasien ini menderita infeksi saluran pernafasan atas, bukan masalah psikososial atau efek samping obat. Dan infeksi ini sendiri terjadi akibat adanya bakteri. Baik, perkenalkan, nama saya Yudi Kresna Surya Kusuma dengan 3 digit NIM terakhir 121. Di sini saya akan menjelaskan mengenai terapeutik objektif. Yang mana yang pertama, eradikasi infeksi dengan antibiotik yang tepat dan rasional. Pengobatan utama adalah pemberian antibiotik yang efektif dengan penicillin 5 atau amoxicillin sebagai lini pertama selama 10 hari untuk memastikan eradikasi bakteri dan mencegah komplikasi serius seperti demam rematik. Penggunaan antibiotik lain seperti makrolida dan cephalosporin bisa dipertimbangkan jika ada alergi, namun harus diwaspadai resistensi dan efek sampingnya. Yang kedua, mencegah penggunaan antibiotik yang tidak perlu. Diagnosis yang akurat sangat penting untuk membedakan faringitis bakterial dengan viral agar tidak terjadi overprescribing antibiotik. Penggunaan Rapid Antigen Detection Test atau RADT atau kultur tenggorokan dianjurkan untuk memastikan indikasi antibiotik. Ini penting untuk mencegah resistensi antibiotik dan efek samping yang tidak perlu. Nomor 3, mempercepat pemulihan gejala dan mencegah komplikasi. Pengobatan bertujuan mempercepat hilangnya gejala seperti demam, nyeri tenggorokan, dan pembengkakan kelenjar getah bening. Terapi suportif dengan antipiretik dan analgesik juga dianjurkan. Pengobatan antibiotik yang adekuat juga mencegah komplikasi lokal dan sistemik. Untuk komplikasi lokal seperti misalnya abses peritonsiler dan sistemik misalnya demam rematik. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jessica Ortiz Purba dengan 3 digit NIM terakhir 131. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang terapeutik objektif atau tujuan pengobatan. Jadi untuk tujuan yang selanjutnya adalah menghindari pemberian profilaksis antibiotik yang tidak tepat. Profilaksis antibiotik tidak dianjurkan kecuali ada indikasi khusus seperti riwayat demam rematik berulang. Pemberian profilaksis secara luas dapat menyebabkan resistensi dan efek samping yang tidak perlu. Lalu untuk tujuan yang selanjutnya adalah mencegah penularan infeksi ke kontak dekat. Pengobatan yang efektif menurunkan jumlah bakteri di seluruh pernapasan sehingga mengurangi risiko penularan ke keluarga atau lingkungan sekitar. Edukasi mengenai kebersihan dan isolasi sementara juga dianjurkan. Sekian dari saya, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan, saya Egen Jayataka dengan 3 digit NIM terakhir 143. Dan pada kali ini saya akan membahas mengenai perbandingan beberapa obat untuk kondisi pada pasien. Untuk antibiotik, pilihan yang tersedia antara lain penicillin 5, amoxicillin, penicillin G injeksi, cefalexin, dan makrolida seperti azitromisin. Sementara itu, antipiretik dan analgesik yang digunakan adalah ibuprofen dan paracetamol. Dari segi efikasi, penicillin 5 dan amoxicillin efektif untuk mencegah demam rematik. Dengan amoxicillin lebih cocok bagi pasien yang kesulitan patuh karena dosisnya yang hanya 2 kali sehari. Penicillin G hanya perlu 1 kali suntik, sedangkan makrolida digunakan sebagai pengganti atau alternatif untuk pasien yang alergi terhadap penicillin.
Untuk durasi pengobatan rata-rata 10 hari, kecuali pada azitromisin yang hanya 3 hari. Dari aspek keamanan, sebagian besar aman, namun perhatian khusus perlu diberikan pada pasien yang alergi, risiko resistensi, dan efek samping seperti gangguan lambung atau interaksi antar obat. Perkenalkan, nama saya Hikmal Fatir Prasetya dengan 3 digit NIM terakhir 125. Izin melanjutkan tentang beberapa aspek suitability dalam memilih obat. Selanjutnya ada aspek convenience, di mana obat seperti amoxicillin dan penicillin 5 lebih mudah dikonsumsi seperti 2,3 kali sehari, sementara azithromycin lebih praktis, 1 kali sehari selama 3 hari. Penicillin JIM cocok untuk pasien yang sulit patuh karena hanya sekali suntik. Paracetamol dan ibuprofen tersedia bebas dengan dosis fleksibel. Selanjutnya ada faktor cost, di mana penicillin V dan amoxicillin tergolong murah. Penicillin JIM lebih mahal, tapi hanya 1 dosis. Macrolida dan cephalosporin cenderung lebih mahal, dan paracetamol dan ibuprofen itu sedangkan sangat terjangkau. Selanjutnya ada aspek kelompok khusus, yaitu high risk groups and special factors, di mana penicillin, amoxicillin, dan paracetamol aman untuk ibu hamil, NSAID seperti ibuprofen pada trimester ketiga, pasien dengan gangguan ginjal, tukar lambung, atau penyakit hati, juga harus menghindari NSAID seperti ibuprofen. Dosis perlu disesuaikan untuk anak-anak dan pasien dengan gangguan organ. Alergi obat juga harus diperhatikan dalam memilih alternatif obat yang diperlukan. Kesimpulannya, berdasarkan pertimbangan tersebut, apabila Mr. Wayan Tama yang berusia 36 tahun, yang tergolong dewasa, tidak memiliki riwayat alergi ataupun riwayat penyakit lainnya, maka obat pilihan yang dapat diberikan adalah penicillin 5 untuk antibiotik dan ibuprofen, kalau nyeri tenggorokan dan peradangan cukup berat akibat antiinflamasinya, atau paracetamol jika memiliki masalah lambung, belum makan, atau tidak nyaman meminum obat-obatan yang keras. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Indah Simanjuntak dengan NIM 24025111129. Saat ini saya akan mempresentasikan tentang resep dokter yang telah saya buat, yaitu khususnya adalah resep obat racikan. Yang pertama dimulai dari identitas dokter, Dr. Indah Esket, SIP 124-DU.1.01.20-Dikes.19. Untuk alamat Jalan Praktikum Farmakoterapi nomor 2 PSSKPD FK Unut Denpasar, nomor telepon 0361 234567, nomor handphone 0895 456 777. Selanjutnya adalah tanggal resep, yaitu Denpasar 30 Mei 2025. Yang pertama, ambillah penicillin 5 500 mg, campurkanlah dengan laktosa secukupnya, kemudian buatlah campuran serbuk atau bubuk, di mana masing-masing kapsul itu memiliki jumlah yang sama dengan jumlah 20 kapsul. Kemudian tulislah diminum 2 kali sehari 1 kapsul setelah makan. Kemudian yang kedua, ambillah paracetamol 500 mg, campurkanlah dengan laktosa secukupnya, kemudian buatlah campuran bubuk atau serbuk, di mana masing-masing kapsul memiliki jumlah yang sama dengan jumlah 15 kapsul. Tulislah diminum 3 kali sehari 1 kapsul setelah makan dan jika diperlukan, misalnya jika demam ataupun nyeri. Kemudian di paling bawah ditulis identitas pasien, mulai dari nama pasien yaitu Mr. Wayan Tama, kemudian umur 36 tahun, kemudian berat badan dan alamat tidak diketahui. Perkenalkan, saya Devia Aulia Putri dengan 3 digit NIM terakhir 139 yang akan menjelaskan mengenai prescription resep obat dengan obat jadi. Yang pertama, pada atas sendiri itu dituliskan identitas dokter, yaitu di situ nama dokter, Dr. Indah Esket, diikuti SIP, alamat, nomor telepon, dan juga nomor HP-nya. Selanjutnya di bawah identitas dokter itu dituliskan alamat dan juga tanggal penulisan peresepan pada pojok kanan atas, yang diikuti dengan superscriptio dengan penulisan pojok kiri dengan lambang R kapital garing penicillin 5 dengan dosis 500 mg dalam bentuk tablet berjumlah 20. Di bawahnya yaitu signatura yang lambangkan dengan S kapital 2 kali sehari 1 tablet setelah makan. Obat selanjutnya yaitu paracetamol dengan dosis 500 mg dalam bentuk tablet berjumlah 15, di mana ketentuannya minum 3 kali sehari 1 tablet setelah makan dan diminum apabila ada keluhan demam dan juga nyeri. Selanjutnya pada bawah sendiri resep itu dituliskan identitas pasien, yaitu nama pasien di situ adalah Mr. Wayan Tama dengan umur 36 tahun dan berat badan dan juga alamatnya tidak dijelaskan secara spesifik. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Daren Trioli dengan 3 digit NIM terakhir 133. Jadi untuk informasi manfaat penggunaan obat ini, ada penicillin 5 itu diberikan untuk
membunuh bakteri penyebab infeksi agar gejala mereda dan tidak terjadi komplikasi lebih lanjut. Kemudian parasetamol ini diberikan untuk mengurangi gejala berupa demam dan nyeri pada tenggorokan. Untuk instruksi penggunaan obatnya, penisilin 5 harus diminum sesuai dosis dan jadwal yang diberikan oleh dokter, itu biasanya 2-3 kali sehari selama 10 hari. Sebelum memakannya, ada baiknya sudah memakan sesuatu sebelumnya untuk mengurangi risiko gangguan pada lambung. Untuk parasetamol itu bisa dimakan setiap 4-6 jam, tergantung kebutuhan, itu maksimal dimakan 4 kali sehari. Untuk durasi pengobatannya, antibiotik itu sebaiknya dimakan sampai habis sesuai anjuran dokter untuk mencegah terjadinya resistensi antibiotik pada bakteri penyebab infeksi. Perkenalkan, nama saya Nathan Darmeli Halim dengan 3 digit NIM terakhir 123. Di sini saya akan melanjutkan mengenai yang pertama adalah tanda-tanda perbaikan. Untuk tanda-tanda perbaikan itu sendiri, yang pertama ada demam mulai turun dalam 2-3 hari setelah mulai minum antibiotik, kemudian nyeri tenggorokan berkurang dan warna merah pada tenggorokan memudar, dan kemudian pembengkakan kelenjar getah bening mulai mengecil. Selanjutnya yaitu efek samping yang mungkin akan terjadi. Untuk efek sampingnya yang pertama adalah gangguan pencernaan seperti mual, muntah, diare. Jika terjadi, kita harus meminum obat bersama makanan. Kemudian ada reaksi alergi, walaupun jarang terjadi, seperti ruam kulit, gatal-gatal, pembengkakan wajah, atau sesak nafas. Kemudian efek samping yang terakhir adalah parasetamol umumnya aman, namun overdosis dapat menyebabkan kerusakan hati. Oleh karena itu, dosis harus dibatasi apabila pasien memiliki gangguan ginjal atau hati, yang dimana dosis maksimal tersebut adalah 4 gram atau 8 tabel 500 mg. Dan yang terakhir itu jika obat tidak efektif. Jika setelah 3 hari pengobatan tidak ada perbaikan atau gejala justru memburuk, segera konsultasikan kembali ke dokter. Dan jangan menambah dosis atau menghentikan obat tanpa petunjuk dokter. Perkenalkan, nama saya Ika Rupayana dengan 3 digit terakhir 145. Jadi tindak lanjut awal sebaiknya dilakukan dalam 72 jam setelah terapi antibiotik dimulai. Pasien harus diinstruksikan untuk menghubungi tenaga kesehatan jika gejala memburuk atau tidak membaik, karena ini bisa menandakan resistensi antibiotik meskipun jarang pada grup Streptococcus, non-resi terhadap terapi, atau etiologi viral seperti Epstein-Barr virus. Efek samping baru muncul, misalnya ruam makulopular yang bisa menandakan hipersensitivitas terhadap penisilin. Nah, gangguan gastrointestinal seperti mual atau diare. Nah, penting dicatat bahwa 70% pasien IBF yang mendapatkan amoxicillin akan mengalami ruam meskipun tanpa alergi. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai tindak lanjut kedua, yaitu setelah menyelesaikan terapi antibiotik, yaitu setelah hari ke-10. Ya, kita harus melakukan evaluasi klinis setelah menyelesaikan terapi hari ke-10. Yang pertama, kita harus memastikan resolusi gejala. Yang kedua, kita harus memastikan bahwa tidak ada komplikasi supuratif seperti peristoneal abscess maupun non-supuratif seperti post-streptococcal glomerulonefritis. Kemudian yang ketiga, kita harus mengevaluasi kepatuhan minum antibiotik karena apabila tidak lengkap dapat meningkatkan resiko relapse maupun resistensi dari bakterinya. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Navita Naomi dengan 3 digit NIM 127. Jadi di sini saya akan membahas mengenai kegagalan terapi dan juga diagnosis alternatifnya. Jika gejala dari pasien itu kambuh ataupun menetap, maka kita dapat mengulangi dari RADT ataupun kultur tenggorokan. Selain itu, jika pasien mengalami carriage asimptomatik, maka kita tidak perlu mengulangi dari terapi, tetapi bila pasien mengalami dari asimptomatik yang berulang, maka kita dapat memberikan clindamycin sebagai lini kedua. Selain itu, kita perlu mempertimbangkan dari pharyngitis viral, gonore, dan juga arcanobacterium. Selanjutnya saya akan membahas terkait manajemen efek samping. Yang pertama itu kita dapat memberikan penisilin 5, di mana dia ini itu umumnya termasuk relatif aman dikarenakan risiko terjadinya reaksi alergi itu kurang dari 4%. Namun kita perlu menghentikan penggunaan penisilin 5 bila urtikaria, angioedema, dan juga dyspnea. Selain itu kita dapat memberikan juga NSAIDs berupa ibuprofen, namun ini memiliki risiko pada gastrointestinal dan juga ginjal apabila dikonsumsi dengan makanan. Kita dapat ganti dengan parasetamol jika pasien itu mengalami dispepsia.